Tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kali ini saya ngebahas tentang pertumbuhan perkembangan pada nih. Kenapa ini penting? Tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga itu masuk kelompok apa? Depannya ini A, terus N, G, ya langsung aja deh. Angiospermae. Angiospermae disebut juga adalah tumbuhan berbiji tertutup. Gampang mengenalnya, nggak usah lihat dari biji tanamannya, lihat aja. Kalau tumbuhan itu berbunga, pasti itu angiospermae. Dan kebanyakan dan mayoritas semua tumbuhan di dunia adalah angiospermae. Maka dari itu, pertumbuhan dan perkembangan angiospermae itu penting untuk diketahui. Nah, sekarang kita lihat. Pertumbuhan perkembangannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ini namanya perkecambahan. Yang kedua, pertumbuhan yang awal-awal. Pertumbuhan primer. Nah, kalau ada primer, biasanya ada apa? Betul, pertumbuhan sekunder. Nah, sekarang kita lihat. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang perkecambahan dulu. Perkecambahan, definisi lagi perkecambahan itu apa sih? Untuk gampangnya, kalau kita makan toge itu asal dari mana sih? Toge itu asalnya dari kacang hijau kan? Kacang hijau itu sebenarnya apa? Itu adalah biji kan? Nah, biji yang telah muncul bakal daun dan bakal akarnya disebut sudah berkecambah. Jadi, saya gambar gini. Misalnya ini ada biji nih. Ada biji, lalu dari biji yang satu ini tumbuh tanaman. Bijinya masih kita tumbuh dalam tanah, atau kalau kacang hijau bisa juga ditumbuh yang media seperti kapas. Asal diberi air yang cukup dan sinar matahari, dia akan tumbuh. Nah, kalau sudah begini, ini artinya sudah berkecambah. Biji itu sudah mulai berubah menjadi tanaman. Jadi perkecambahan, saya definisikan secara singkat, itu perubahan dari biji, nah ini, kemana? Ke tanaman, sudah tumbuh. Nah, biji itu dapat bertahan sampai ratusan tahun kalau tidak mendapatkan suhu dan air. Biasanya, biji akan mulai berkecambah jika ada suhu dan air. Ingat, sebelumnya pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor luar kan. Salah satunya adalah suhu yang tepat atau kelembaban, air, dan intensitas matahari. Nah, sekarang dari tumbuhan yang awal ini akan tumbuh menjadi bijinya lama-lama kecil dan lama-lama hilang. Akarnya akan berubah menjadi akar yang sebenarnya dan batangnya akan tumbuh ke atas dan daun-daunnya juga tambah lebat. Nah, inilah yang sudah menjadi tanaman. Jadi asalnya begini nih. Tumbuh, volumenya naik, berkembang, makin kompleks. Betul. Nah, berikutnya kita lihat. Biji secara, nah, bagian-bagiannya. Kalau kita belah, biji itu kita belah dua, bagiannya akan seperti ini. Ada bagian seperti ini juga. Nah, nah sekarang kita lihat, walaupun bagian-bagian sangat banyak, saya akan mencoba menyederhanakannya. Yang paling luar jelas-jelas itu adalah kulit biji. Biasanya ini keras untuk menghindari dimakan oleh hewan-hewan tertentu. Karena kadang-kadang tanaman itu menggunakan hewan untuk menyebarkan bijinya. Contoh paling mudah adalah luwak. Luwak itu menyebarkan apa sih? Pernah dengar namanya kopi luwak? Jadi, luwak itu makannya kan kopi, bagian luar dagingnya. Dan bijinya tidak tercerna, dibawakan oleh luwak itu. Lalu ketika di tempat yang tertentu, biji itu akan dibuang bersama fesesnya, bersama kotorannya. Tumbuh di tempat lain. Maka itu kulit biji harus keras. Berikutnya, bagian yang perlu kalian ketahui adalah ini. Plumula. Plumula, agak sulit diucapkan ini. Ini adalah daun awal. Mengingatnya gampang kan? Plumula, permulaan daun awalnya. Kalau ada plumula daun awal, pasti ada juga akar awal kan? Namanya apa? Bahasa Latin untuk akar adalah radik. Jadi, radicula. Nah, selanjutnya, bahan makanan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa biji bisa bertahan hidup sampai ratusan tahun. Dari mana nutrisi dia? Ada bagian yang menyimpan makanan, namanya adalah kotiledon.
Kotiledon ini hampir eh, banyak, maksudnya begini, hampir menguasai semua bagian dari biji. Nah, berikutnya ketika dia sudah tumbuh, bagian-bagiannya akan berubah kan? Nah, bijinya ini lalu keluar ke atas. Nah, seperti ini. Nah, plumula akan jadi daun. Sedangkan bagian bawah, radicula, akan menjadi akar. Nah, bagian ini yang memanjang disebut, karena letaknya itu di atas, namanya epi. Sedangkan bagian ini, saya tulis di bawah. Nah, sini deh. Ini kan bagian akar. Nah, bagian ini, karena letaknya di atas kotiledon, namanya epikotil. Ini bagian yang ini nih. Sedangkan bagian bawah, yang ke arah sini, bukan akarnya, tapi bagian agak ke bawah dari kotiledon. Bawah itu bahasanya adalah hipo. Lagi-lagi di bawah kotiledon, hipokotil. Nah, berikutnya kita bahas tentang tipe-tipe perkecambahan. Saya hapuskan dulu bagian ini. Oke. Sudah ngerti kan? Saya ulang lagi deh. Perkecambahan itu adalah perubahan dari biji ke tanaman. Bagian-bagiannya adalah kulit biji yang keras, plumula dan awal, radicula, bagian akar awal, dan cadangan makanan kotiledon. Bagian atas dari kotiledon itu kan yang mendorong daun itu ke atas. Saya lupain. Nah, ini daun nih, lupainnya. Namanya adalah epikotil. Bagian bawahnya disebut hipokotil. Berikutnya kita lihat tipe-tipe perkecambahan. Saya hapus dulu bagian ini. Masih tentang perkecambahan. Oke. Sekarang kita lihat, ini saya biarkan untuk awalnya. Jadi, ini saya bagi dua. Perkecambahan. Kita mulai dari gambar. Ada biji, ini tanah, ini bagian atas, ini bagian bawah. Lalu dia mulai seperti ini. Nah, ini bentuk akarnya. Berikutnya, karena ini dia akan terdorong ke atas, ke arah sini. Jadi dia seperti ini. Kotiledonnya akan terdorong ke atas. Lalu plumulanya akan mulai tumbuh. Berikutnya, yang tadi terdorong ke atas sudah sempurna. Ini kotiledon sisa. Lalu muncul dari daun-daunnya. Bagian bawahnya tetap menjadi akar. Karena si kotiledonnya, ya bagian ini adalah kotiledonnya di atas. Atas itu tadi apa sih? Epi kan? Epi. Pertumbuhan ini dinamakan epigel, tipe perkecambahan epigel, karena kotiledonnya, saya arsir, ini dibawa ke atas tanah. Nah, berarti lawannya adalah, kalau tadi ada epi, lawannya adalah hipo. Lagi-lagi, gel, hipogel. Kalau hipogel, bagaimana? Nah, sekarang kita coba lagi gambar. Nah, kotiledonnya. Ini batas tanah, atas tanah, bawah tanah. Muncul sama seperti gambar saya di sini sebelumnya. Bagian sini bagian akar. Berikutnya, kotiledon akan tetap dalam tanah. Lalu, plumulanya akan terdorong ke atas. Akarnya akan mulai tumbuh ke bawah. Batas tanah ini. Lalu lanjut ke samping. Nah, di sini sudah tumbuh sempurna. Dan kotiledonnya masih tetap tertinggal di bawah tanah. Oke. Ini pertumbuhan hipogel karena si kotiledon ada di bawah. Sedangkan ini ada di atas tanah. Sudah, itu aja perbedaannya. Jadi, pertumbuhan dan perkecambahan ini, perkecambahan terbagi dua, yaitu epigel jika kotiledonnya terangkat ke atas tanah, dan hipogel jika kotiledonnya, saya arsir supaya tidak bingung, ada di dalam tanah.
Oke, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup materi ini. Ketika tanaman sudah tumbuh besar seperti ini, apakah dia memerlukan kotyledon? Sekarang kita lihat, apa fungsi kotyledon pada awalnya? Yaitu sebagai cadangan makanan selama biji itu mengalami masa dorman kan. Dorman itu masa ketika belum tumbuh, masih tetap stasis, masih tetap diam. Nah, ketika tumbuhan sudah mempunyai daun, tumbuhan akan melakukan proses fotosintesis. Jadi kotyledon ini sudah tidak dibutuhkan oleh tanaman yang sudah mempunyai daun. Oke, cukup sampai ini, sampai sekarang perkecambahan selesai. Sekarang kita lanjutkan di berikutnya pertumbuhan primer dan apa itu pertumbuhan sekunder. Oke, kita cukupkan sampai di sini.